Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa peserta kuliah Statistik Bisnis 1 dalam kesempatan pertemuan ketiga. Seharusnya kita tetap muka, tetapi maaf sekali lagi saya masih belum bisa tetap muka. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan tetap muka dan akan banyak praktek langsung ya. Baik, dalam pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang data, alat pengumpul data atau instrumen lebih dikenal, dan jenis data atau skala pengukuran ya. Sebelum ke data, sebetulnya ada yang disebut variabel atau ubahan atau peubah. Tapi lebih banyak dikenal variabel. Menurut bahasa Indonesianya ada dua, ubahan atau peubah. Kita ambil aja istilah variabel yang lebih banyak dikenal. Apa itu variabel? Variabel adalah karakteristik umum, atribut umum, ya, bagi sesuatu yang menjadi perhatian pengamatan kita. Kalau dalam penelitian, yang masih terbuka dan beragam, variatif. Ya, yang beragam isinya, yang beragam itu atau datanya. Jadi salah satu ciri dari variabel itu nanti isinya variatif. Atribut itu variatif isinya. Nah, sebaliknya tentang data. Data adalah sekumpulan fakta sebagai isi, ya, variasi dari sebuah variabel yang masih perlu diolah dan dimaknai sehingga menghasilkan informasi atau keterangan yang ringkas baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga bermakna. Seperti apa hubungan variabel dengan data? Hubungan variabel dengan data dapat diilustrasikan sebagai contoh berikut. Misalnya variabelnya jenis kelamin. Kenapa disebut variabel? Karena isinya, kalau kita ditanya jenis kelamin atau datanya, bisa pria, bisa wanita. Jenis pekerjaan, itu variabel. Nah, datanya bisa berisi petani, pedagang, PNS, pengusaha, dan lain-lain. Prestasi kerja, ini juga variabel. Datanya bisa berupa skor, hasil pengukuran tentang prestasi kerja. Misalnya 20, 25, 27, dan seterusnya. Jadi ini bisa juga berupa kualitas nanti. Prestasi kerjanya sangat baik, baik, sedang, kurang, sangat kurang, dan sebagainya. Jenis iklan. Jenis iklan variabel karena bisa macam-macam. Jadi datanya kalau jenis iklan itu ada baligo, leaflet, running text, apalagi itu melalui radio, televisi dan sebagainya ya. Jadi ini jenis iklan. Net profit. Net profit datanya bisa berupa angka besaran net profit dan lain-lain. Motivasi kerja. Datanya bisa berupa skor hasil pengukuran atau angket tentang motivasi kerja. Ya. Apa yang dimaksud dengan data kuantitatif dan data kualitatif? Data kuantitatif menghasilkan adalah merupakan hasil pengamatan atau pengukuran. Ya, pengukuran itu bisa berupa tes atau angket sebuah variabel yang dapat diukur atau dihitung dengan pasti. Misal, jumlah siswa 40 orang. Ini berarti kuantitatif karena dia berupa bilangan. Kinerja karyawan, misalnya skornya 75. Ini juga berupa angka. Kemampuan menyelesaikan masalah. Nah, kalau kemampuan ini dengan tes, skornya 82 dan lain-lain. Adapun data kualitatif
adalah hasil pengamatan yang tidak dapat diukur atau dihitung dan hanya berdasarkan atribut atau penandaan, hanya kategori saja atau sebutan tadi ya. Misal jenis kelamin pria, wanita. Jenis pekerjaan petani, pedagang, pengusaha, pegawai. Jadi bukan berupa bilangan ya. Lalu motivasi belajar, rendah, sedang, tinggi. Rasa buah jeruk, manis sekali, manis, masam, dan lain-lain. Ini sebutan data ya. Sebab nanti ada istilah penelitian kuantitatif, kualitatif, itu lain lagi. Ini baru data. Adakah pembagian atau jenis data kuantitatif? Ada. Kuantitatif ini, data kuantitatif secara garis besar itu dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit yaitu data yang dapat dikategorikan secara tegas menurut bilangan cacah. Misalnya 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, tidak ada desimal atau tidak ada pecahan. Contoh, jumlah telur asin, jumlah karyawan, jumlah perusahaan, ya. Jadi tidak ada telur asin 1,5 gitu ya, jumlah karyawan 1,3 karyawan, nggak ada, tapi utuh. Begitu juga jumlah perusahaan dan lain-lain. Nah, data diskrit ini juga dibagi dua lagi. Yang pertama, data nominal, yaitu data berupa angka sebagai tanda atau kategori aja untuk membedakan satu dengan lainnya. Ya. Tidak ada peringkat. Contoh tadi, 1 pria, 2 wanita. Artinya angka 1 ini melambangkan pria, jenis kelamin pria, 2 jenis kelamin wanita. Begitu juga 1 misalnya warung sembako, 2 toko kelontong. Nah ini jenis penjual itu ya, penjual. Lalu contoh lagi untuk jenis pekerjaan. 1 petani, 2 pedagang, 3 pengusaha, 4 PNS, 5 ABRI, ya, Polri. Nah biasanya data nominal ini lambang dari data kualitatif tadi ya. Tadi kan ada data kualitatif. Nah, data kualitatif kalau menganalisa biasanya supaya ringkas, menganalisis dengan statistik itu dilambangkan dengan angka. Maka jadilah seperti tadi ya, seperti apa namanya? Ini. Berikutnya adalah data ordinal. Yaitu data berupa angka sebagai tanda, tidak ada desimal, tidak ada pecahan juga. Antara satu dengan lainnya, ya, tapi ada peringkat ya. Misalnya untuk data kualitatif dikuantitatifkan ini ada 1 misalnya melambangkan rendah, 2 sedang, 3 tinggi. Itu buruk, sedang, baik dan lain-lain. Sekarang data kontinu. Data kontinu juga ada 2 jenis nanti. Jadi data kontinu itu data yang nilainya dapat berkelanjutan dan tidak dapat dikategorikan secara tegas. Ya, jadi tidak seperti tadi, kalau 2 ya 2 gitu ya, tegas ya. Tapi kalau di kontinu itu mungkin 2 kurang dikit, 2 lebih sedikit. Bisa juga 2-nya juga bisa, tapi masih membuka peluang kurangnya sedikit, lebihnya sedikit. Kalau di bilangan dikatakan ada istilah pembulatan dan sebagainya, atau banyak desimal itu, atau istilahnya signifikan ya, signifikan ya. Contoh panjang jalan. Panjang jalan itu ya tadi bisa tidak ada pasti sekian kilometer misalnya. Piutang juga begitu, suhu tubuh, ROE dan lain-lain ya, return of asset, oke. Nah, data kontinu 2 jenis lagi, interval dan rasio. Kalau data interval cirinya aja
yaitu dia punya batas terkecil dan batas terbesar. Contoh yang pernah Anda gunakan atau menerima penggunaan ini adalah nilai rapot atau nilai ulangan di sekolah. Itu ada terkecilnya 0, misalnya terbesarnya 10. Atau terkecilnya 0, terbesarnya 100. Ya. Jadi ada selang, namanya interval itu selang di antara gitu. Tetapi masih bisa ada desimal, ya. Ada pecahan, ada desimal. Karena ciri kontinu itu ada desimal. Misalnya nilai ulangan Anda 7,3. Nah, itu. Jadi masih bisa seperti itu. Ini juga bisa contoh skor kinerja, skor motivasi kerja, skor disiplin. Ini kalau menggunakan alat ukurnya namanya semantik diferensial itu ya. Tapi kalau menggunakan angket nanti bisa dianggap interval karena diukurnya secara ordinal, tetapi secara teori kinerja itu dari sangat rendah misalnya jadi sangat baik ya, atau sangat tinggi kinerjanya. Yaitu ada interval, jadi secara teori begitu. Nah, yang sedangkan rasio, nah ini arti rasio sendiri sebetulnya rasio itu artinya perbandingan. Orang banyak mengartikan rasio itu akal ya. Padahal akal itu common sense. Kalau berdasarkan otak, otak itu brain. Jadi rasio itu perbandingan. Ya, contoh misalnya indikator keuangan. Ya, indikator keuangan pada umumnya itu rasio atau berat badan. Berat badan itu merupakan rasio. Kenapa? Karena hasil membandingkan dengan ukuran yang sudah baku, yaitu timbangan. Begitu juga panjang, ya, tinggi badan. Kita membandingkan badan kita dengan meteran, satuan yang sudah terstandar itu. Ya. Kita lanjut. Apa kaitan antara variabel dan data pada proses penelitian? Ya, atau proses statistik lah. Dalam kegiatan penelitian, variabel merupakan pusat amatan. Jadi yang kita amati, yang akan diteliti. Sedangkan data adalah isi variabel. Ya. Adakah jenis-jenis variabel? Ya ada. Nanti ini akan diperdalam mungkin atau dipraktekkan nanti di metodologi penelitian ya. Di antaranya ada yang disebut variabel bebas, yaitu variabel yang dapat berdiri sendiri atau dapat mempengaruhi variabel lain sebagai penyebab. Variabel terikat, yaitu variabel yang tidak dapat berdiri sendiri sehingga bergantung atau dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi variabel yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel antara atau variabel intervening, yaitu variabel di antara variabel exogenous dan variabel endogenous. Itu ini nanti ada di structural equation modeling atau SEM ya. Nanti ada akan di mudah-mudahan sampai di statistika bisnis 2 ya, semester berikutnya. Berikutnya, saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan skala pengukuran dan apa kegunaannya? Jadi skala pengukuran adalah bilangan yang mewakili atribut data suatu variabel atau isi dari variabel. Nah, digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya mudah menganalisis datanya dengan statistika. Karena statistika itu alat, kalau diibaratkan misalnya alat potong, nanti macam-macam, ada pisau, ada gunting, ada gergaji, semua alat potong itu. Ada pisau cutter ya, pisau silet dan sebagainya. Nanti ini digunakan tidak kepada seluruh benda yang akan kita potong, tetapi harus tahu dulu bendanya, benda apa. Nah, jenis-jenis skala pengukuran ini bisa diibaratkan bendanya. Apa dulu? Kalau mau memotong bambu, ya tidak pakai silet, walaupun silet itu tajam. Atau tidak pakai gunting.
Tetapi kalau memotong bambu harus menggunakan gergaji. Tetapi kalau tujuannya barangnya sama bambu, tapi tujuannya membelah. Membelah bambu tidak pas kalau menggunakan gergaji, tetapi pasnya menggunakan golok. Ya, jadi skala pengukuran itu tadi menentukan statistik apa yang akan kita gunakan. Oleh karena itu ini betul-betul harus dipahami. Variabel kita ini nanti yang kita amati apakah datanya nominal, ordinal, interval, atau rasio. Yang tadi dari jenis data itu yang 4. Ya. Skala nominal, datanya data nominal, yaitu hanya sebutan saja seperti tadi ya, hanya jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan hanya sebutan. Skala ordinal, data ordinal, dan selanjutnya ya seperti ini. Oke. Sekarang bagaimana mengkonversi data kualitatif menjadi kuantitatif? Nah, tadi hanya disebut saja, ini pria satu wanita. Tapi ini boleh bolak-balik ya. Boleh ini. Kalau nominasi itu nominal, itu boleh bolak-balik. Atau ini boleh angkanya yang lain. 3 dengan 4 ya boleh, 0 dengan 1 ya boleh, 10 dengan 11 ya boleh. Yang penting membedakan dari dua ini. Ya, tapi kan biasanya orang ingin irit ya udah 1, 2 saja misalnya gitu. Atau 0 dengan 1 saja. Ya. Nah, begitu juga ini petani, pegawai, wirausaha, buruh misalnya. Ini hanya dilambangkan aja dengan angka. Maka ini adalah datanya nominal. Jadi ini kualitas, ya, data kualitas berubah menjadi data kuantitas. Nah, ini jenis datanya. Ya. Kalau motivasi kerja itu bisa interval kalau dia utuh. Tapi kalau dikelompokkan menjadi rendah, sedang, tinggi, maka ini dari ordinal. Nah, berurut. Kita berlanjut dengan alat pengumpul data. Ya. Atau lebih dikenal dengan instrumen. Lengkapnya instrumen pengumpul data. Gitu ya. Kenapa? Karena statistik itu bekerja dengan data. Statistik bertujuan untuk mengolah data. Oleh karena itu, tahap awal untuk bekerja dengan statistik adalah tahap mengumpulkan data. Kita kembali di pertemuan kedua ya. Di pertemuan kedua kemarin dari definisi statistik. Terutama statistik deskriptif. Mulai dari mengumpulkan, mengorganisasikan, atau mengorganisasikan, lalu meringkas, lalu menyajikan dalam bentuk statistik, gitu ya. Nah, itu berarti mulai dari mengumpulkan. Kita bahas bagaimana cara mengumpulkan, memperoleh data. Nah, data ini dikumpulkan, diperoleh melalui satu mungkin praktek, ya. Praktek artinya jenis prakteknya dikategorikan. Dikondisikan, perlakuan dikategorikan atau digunakan. Seperti data mengenai perlakuan. Contoh, teknik advertensi atau iklan. Teknik memotivasi, media iklan, dan lain-lain. Nah, itu dikumpulkannya hanya dicatat aja gitu. Lalu nanti dinominasi, diberi tanda. Ya. Kalau lebih dari satu, kalau hanya satu, ya nggak perlu diberi tanda. Lalu melalui pengamatan atau observasi, seperti data tentang aktivitas, ya aktivitas pekerja, aktivitas perusahaan, atau mengamati bentuk fisik, ya gerakan, tarian dan sebagainya juga, ya. Lalu hasil pekerjaan, ini juga bisa diamati, terutama hasil pekerjaan yang berupa keterampilan, ya. Keterampilan yang memerlukan keterampilan fisik itu bisa juga diobservasi. Pengertian lain observasi juga ya sebetulnya dengan pengukuran, tetapi secara umum itu pengamatan. Yang ketiga, wawancara atau interview. Seperti data yang berkenaan dengan pendapat seseorang tentang sesuatu, keyakinan-keyakinannya, ya, perjalanan hidupnya, itu dengan interview. Tapi ini nanti lebih banyak ke kualitas, walaupun ada wawancara terstruktur.
Ya bisa di kategori, lalu bisa ada skornya juga, sama ini juga. Yang keempat, melalui pengukuran. Ya, pengukuran untuk data yang berkenaan dengan penguasaan, kemampuan, hasil atau prestasi kerja, kondisi fisik dan kesehatan, gejala psikologis seperti motivasi, persepsi, minat, bakat, alineasi, dan lain-lain. Nah, ini biasanya diukur, tidak diamati saja. Nah, ada link tambahan, Anda nanti bisa praktekkan. Jadi materi mentah yang bukan dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint, dapat saudara ambil di Google Classroom ya, di kelas Anda masing-masing. Jadi bisa diambil dan nanti Anda bisa mempraktekkan untuk tambahan wawasan link tentang instrumen. Ini saya ambil 3 contoh ya. Ada 3 contoh. Lalu apa namanya? Anda tinggal klik saja. Misalnya saya salah satu aja. Ini sebagai tugas yang tidak perlu ditumpulkan, tapi Anda bisa menambah wawasan Anda tentang instrumen penelitian atau alat pengumpul data melalui browsing ya. Kita klik yang ini. Ya, kita tunggu. Bentar. Nah, ini ya. Kita lihat di sini ada yang diambil dari satu buku tulisan ya. Nanti Anda cari nih sumber bukunya apa, tugas Anda cari. Tapi saya kaitkan linknya aja dulu, khusus karena ini membahas tentang pengukuran data. Ya, di sini ada ya. Tadi sama nominal, ordinal, interval, rasio. Ini juga ada penjelasan. Ya, lalu tingkat ordinal juga sama. Tadi skala pengukuran, data rasio, lalu sampai nanti bentuk alat ukurnya ya. Macam-macam alat ukurnya. Ini seperti ada nanti yang disebut skala Likert, skala Goodman, rating scale, atau skala peringkat gitu ya, semantik diferensial yang tadi saya sempat sebut di depan. Lalu keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau rasio. Ya, kalau dengan ini ya. Oke. Skala Likert itu apa? Ini contohnya. Skala Likert itu yang aslinya hanya meminta persetujuan dari sebuah pernyataan. Gitu ya. Baik, nah ini contoh semua ada. Jadi silahkan nanti Anda baca kembali yang ini. Ya, ini contoh tadi. Ini bisa semua bisa dicari oleh Anda. Kita lanjut aja dulu. Sekarang apa sih penentu jenis alat pengumpul data? Dari tadi banyak jenis alat pengumpul data itu. Nah, di antaranya ini jenis pengumpul data itu tergantung kepada yang pertama jenis data yang diinginkan. Apakah nominal, ordinal, atau interval. Yang kedua, ketersediaan alat yang sudah baku atau sudah diketahui validitas butir dan reliabilitas instrumennya. Contoh misalnya kalau ini ada nominal, ordinal, atau rasio ya. Ada rasio atau interval. Jadi ini ada apa namanya rasionya dulu ya. Ada kata rasionya dulu. Oke. Jadi ada yang ini harus ada kata tersediaan alat yang sudah baku. Seperti kalau kita mengukur tinggi badan, berat badan, lalu ukuran materi untuk pembuat kue ya, dengan gram, dengan apa ya, itu menggunakan alat baku. Jadi kita tidak perlu membuat. Tapi itu sudah ada yang baku. Meteran juga sudah ada yang baku. Itu adalah alat. Begitu juga dengan angket dan sebagainya, kalau sudah ada yang baku,
ya kita tidak perlu membuat. Ya, misalnya tes IQ itu bahkan nggak boleh karena sudah ada yang baku, kita tidak boleh membuat. Itu harus pakai yang sudah ada, yaitu tes IQ. Walaupun berbayar, ya itu resiko. Karena membuat alat ukur yang terstandar itu perlu biaya juga gitu ya. Nah, namun kalau memang belum ada yang baku, ya kita harus tahu cara membuatnya. Ya nanti akan ada sedikit di sini, nanti juga ada di eh, metodologi penelitian ya, atau metodologi riset itu. Yang berikutnya penentunya adalah kemampuan membuat atau menyusunnya. Kita mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, ya kita bisa minta bantuan kepada expert, kepada ahlinya. Ya. Yang berikutnya ada membuat bisa, tapi kemampuan menggunakannya. Ya, kemampuan menggunakannya juga harus seperti Anda mau mengukur misalnya kadar gula darah di dalam darah seseorang. Alatnya Anda punya, sudah terstandar dan sebagainya, Anda beli, tetapi Anda menggunakannya tidak mampu. Nah, kita minta bantuan kepada yang sudah mampu atau diajar dulu, belajar dulu. Yang kelima, keahlian dan kewenangan yang dimiliki. Jadi punya keahlian nggak dalam menyusun instrumen itu, dan punya kewenangan nggak? Nah, karena tidak sembarang, semua juga ada ahlinya dan ada memiliki kewenangannya. Gitu. Seperti yang mengajar, dosen yang mengajar bahasa Inggris, ya harusnya orang bahasa Inggris, yang mengajar statistik, ya harus orang statistik, mestinya begitu. Itu ya, karena berwenang ya itu. Walaupun mungkin orang lain di luar itu ada yang pintar statistiknya, ya, tetapi kewenangannya dia nggak punya itu. Ya, jadi itu penentunya. Nah ini gambaran saya ringkat secara umum alat jenis pengumpul data itu. Kalau dipisahkan ada dua, yaitu berupa tes dan non-tes. Apa cirinya bahwa dia itu tes? Ya, kriterianya ada benar atau salah jawabannya. Ya, misalnya Anda ulangan di sekolah itu ada benar atau salah. Ya, hasil kerja, kemampuan, penguasaan, keterampilan, ini bisa misalnya yang menyebabkan betul salah. Maka bentuknya nanti istilahnya itu soal ya, butirnya pilihan ganda ya, atau multiple choice, lalu memasangkan betul salah, isian singkat, uraian ya. Formatnya pengamatan observasi ya, bisa format pengamatan atau observasi. Jadi ini yang tes. Misalnya kalau mau menilai tarian, nah itu ada betul salah gerakannya. Maka tapi alat ukurnya bukan tes, dia observasi. Misalnya gerakan tangannya, gerakan kakinya, pas dengan iramanya dan sebagainya. Yang non-tes ini tidak ada kriteria benar atau salah. Jadi mengisi apapun si responden ya tidak benar atau tidak salah, tetapi jawabannya nanti dikonversi ke dalam bentuk skor. Nah, ini pada umumnya adalah gejala psikologis laten. Laten itu yang tidak nampak gitu ya. Motivasi, persepsi, minat, bakat, kinerja, kualitas kepemimpinan dan sebagainya, ini merupakan instrumennya nanti adalah non-tes. Nah, non-tes ini bentuknya bisa berupa angket berkenaan dengan atau tentang identitas tadi ini ya. Kuesioner. Jadi angket ini dengan identitas. Kalau kuesioner berkenaan dengan sikap, skala sikap tadi menggunakan skala Likert, Truston, Goodman, diferensial semantik tadi atau semantik diferensial, lalu skala peringkat atau rating scale. Itu bentuk-bentuknya. Ya, Anda silahkan nanti wawasan tadi linknya sudah saya kasih dan Anda bisa menelusuri lagi yang lainnya. Ya, berikutnya data
yang berkualitas itu sangat tergantung kepada instrumen yang berkualitas. Nah, kenapa analisis statistik memerlukan data yang berkualitas? Ya supaya hasilnya berkualitas. Jadi kalau diurut dari belakang atau dari depan misalnya, hasil analisis statistika akan berkualitas apabila datanya berkualitas. Data berkualitas apabila instrumennya berkualitas. Nah, sedangkan instrumen yang berkualitas, cirinya, bahasa lainnya indikatornya, itu ada dua. Terutama ini untuk penelitian ya, karena ada untuk yang lain lagi. Untuk penelitian, untuk analisis statistik, ini ada yang pertama, setiap butir atau item, beberapa literatur mengistilahkan item, ada juga kalau tes itu dengan soal namanya, tapi kan kalau angket bukan soal itu, tapi butir atau item. Setiap butir valid. Apa itu valid? Valid itu betul-betul mengukur apa yang hendak kita ukur. Contoh yang sederhana begini. Contoh yang tidak valid ini sering dilakukan. Walaupun mungkin ada benarnya, tetapi tidak benar menurut kaidah. Seseorang ingin membeli celana atau rok gitu ya, kalau perempuan, celana panjang atau rok, pergi ke sebuah toko pakaian. Lalu tidak ada kamar pas. Nah, mengukur biasanya apakah pas dengan pinggang kita atau tidak, itu diukurnya dengan ke leher. Ada juga yang menggunakan sikut gitu ya. Jadi ke leher dilingkarkan, kalau ngepas berarti di pinggangnya pas. Nah, ini contoh yang tidak valid. Kenapa? Karena yang akan diukur pinggang, tetapi Anda mengukur leher. Nah, jadi yang disebut valid itu kalau mau mengukur tahu lingkar pinggang, ya yang diukur harus pinggang. Kalau nanti ada korelasi, namanya prediksi, itu lain lagi. Ada teori lagi. Jadi bisa diprediksi dengan lingkar leher gitu. Tetapi yang valid adalah kalau mau tahu lingkar pinggang, yang harus diukur ya pinggang. Yang kedua, secara keseluruhan yang disebut instrumen yaitu reliable. Reliable itu apa? Reliable itu tetap, angger, ajeg, ya. Jadi kalau valid itu tepat, kalau reliable itu tetap gitu ya, ajeg. Contoh misalnya meteran. Meteran itu relatif dia memang reliable. Kenapa? Karena dipakai mengukur benda yang sama di tempat yang berbeda oleh orang yang berbeda, hasilnya akan menghasilkan relatif sama. Misalnya si A mengukur panjang meja tertentu itu sekian sentimeter. Lalu disuruh si B menggunakan meteran itu juga, lalu meja yang sama, dia menghasilkan relatif sama sekian meter. Nah, itu yang disebut dengan reliable, ajeg. Nah, untuk kepentingan lain ini ya, terutama nih orang-orang pendidikan dan psikologi, itu ditambah indikator lain, ciri instrumen yang baik itu, yaitu daya beda dan taraf sukar. Kalau soal itu taraf sukar, ya, dan daya beda juga, gitu ya. Angket hanya daya beda aja. Nah, materi kalau Anda ingin memperdalam, tertarik dengan pembuatan instrumen, ada di materi psikometri namanya. Ini ada materi sendiri, ini orang-orang psikologi dan orang-orang pengukuran, ya, orang di penelitian dan evaluasi ini membahas juga tentang psikometri. Nah, validitas, tadi validitas, valid itu sudah diartikan. Ini ada dua jenis ya. Yang pertama yang disebut logical validity, secara logis
logical validity itu bisa validitas isi, bisa validitas konstruk. Ini bentuknya adalah telaah pakar yang dianggap pakar dari bidangnya. Misalnya tentang manajemen. Cari ahli manajemen, lalu dilihat salah satunya, lalu ada yang ahli bahasa Indonesianya, ada yang ahli konstruksi instrumennya, itu menilai, ya, menilai dari draft instrumen yang kita buat. Nah, itu namanya logical validity. Lalu yang kedua, empirical validity, yaitu uji coba instrumen. Diuji cobakan secara statistika. Nanti apakah butirnya valid? Ya, ini teknik bagaimana validitas butir nanti akan kita pelajari ini di statistik ini. Lalu reliabilitas instrumennya juga sama. Jadi, kalau Anda mau mengumpulkan data penelitian, yang sempurna adalah validitas dua ini dipenuhi dua-duanya. Logical validity dan empirical validity. Logical validity biasanya kalau tidak menggunakan telaah pakar, tapi harusnya telaah pakar, tetapi dituangkan dalam bentuk kisi-kisi. Nanti indikatornya apa, ciri-ciri dari variabel itu, lalu butirnya seperti apa, itu harus cocok. Tapi kalau misalnya keterbatasan tertentu, empirical ini tidak bisa, maka paling tidak ini harus dipenuhi. Ya, keuntungannya kalau empirical ini dia harus banyak, data untuk uji cobanya harus banyak, minimal 30. Tapi kalau untuk pakar itu bisa 3-5 orang lah. Ya, 3 orang juga sudah bisa sebenarnya. Tapi ya, idealnya ya lebih dari 5 atau minimal 5 lah, gitu ya. Nah, itu yang dianggap pakarnya. Kalau tidak ada, ya dosen di prodi itulah dianggap pakar. Karena berkaitan dengan bidangnya dia, ya. Oleh karena itu nanti berharap Anda minimal ya ada mampu juga menggunakan logical validity. Walaupun ini ada dibantu, ada statistiknya juga. Ya, ada statistiknya. Baik, ini tentang validitas dan reliabilitas. Jadi kalau reliabilitas di sini ya asal tidak dalam bentuk angka reliabilitasnya, tapi validitasnya dalam bentuk angka bisa statistik. Karena ini memberikan penilaian, si pakar ini mengoreksi di samping kualitatif, mengoreksi mungkin kalimatnya, mungkin apanya, juga memberikan skor kepada tiap butir, ya. Oke. Nah, sekarang analisisnya. Sekarang analisis yang dimaksud ini adalah dari empirical, ya, dari uji coba. Dari uji coba ini menganalisisnya tergantung kepada pertama jenis tadi, apakah dia pilihan ganda, kalau yang tes ya, isian singkat atau uraian. Ya, ini kalau jenis dari jenis data. Maka kalau pilihan ganda dan isian singkat itu nanti menggunakan statistiknya namanya korelasi poin biserial. Jadi tidak semua dengan satu jenis enggak. Ini kalau pilihan ganda ini dengan poin biserial. Kalau uraian atau angket dengan korelasi produk momen. Ini yang klasik ya, yang klasik. Karena nanti yang metode modern itu ada lagi caranya. Tapi ini yang klasik juga masih banyak dipakai sampai sekarang. Karena yang modern juga ada dasar-dasar unsur-unsur dari yang klasik ini, walaupun ada perkembangannya. Sesuai dengan perkembangan teknologi ya. Makin rumit, dulu tidak bisa dilakukan, sekarang bisa dilakukan. Dulu nilai-nilai korelasi produk momen menggunakan tabel, sekarang cukup dengan Excel gitu ya. Nah, itu. Sehingga mungkin suatu ketika daftar korelasi di tabel itu sudah tidak diperlukan lagi. Ya.
Nah, reliabilitas instrumennya juga sama ini. Kalau pilihan ganda dan isian singkat itu menggunakan korelasi Kuder-Hudson KR20 ya. Nah, sedangkan angket atau uraian ini adalah dengan korelasi alfa Kronbach. Kita lanjut. Sekarang ke metode dan alat analisis instrumen modern. Sekarang ya. Kalau dulu apa-apa dihitung manual itu. Manual paling dibantu namanya dengan tabel apa itu dulu ya, ada buku gitu khusus itu. Lalu berikutnya dengan kalkulator. Sekarang kalkulator sudah ketinggalan zaman itu. Lalu menggunakan Excel. Tapi Excel juga yang belum tahu betul semua fungsi-fungsi dari Excelnya itu hanya berlaku seperti kalkulator. Padahal di Excel itu sudah bisa lebih modern lagi gitu. Seperti halnya penggunaan MS Word. MS Word itu banyak orang yang tidak menguasai utuh. Sehingga hanya memindahkan cara ngetik itu dari mesin ketik manual ke laptop gitu. Padahal itu bisa serba otomatis nanti. Nah, yang metode klasik ini nanti kita akan praktek ini. Akan praktek insya Allah ya mulai pertemuan yang akan datang, pertemuan keempat, itu kita langsung akan praktek. Di samping teori nanti, jadi langsung praktek. Sebab kalau hanya teori melulu seperti ini, ya mungkin Anda nanti keterampilannya akan kurang. Jadi nanti teorinya ada, praktek langsung. Teori ada, praktek langsung. Oleh karena itu pertemuan yang akan datang, saya ingatkan, para mahasiswa wajib bawa laptop. Yang kedua nanti dengan PageStrip. PageStrip ini program berbasis makro Excel buatan saya sendiri. Ya belum publish karena saya tidak sempat menyusun ini dan mengajukan HQ-nya juga belum saya sempat. Tetapi ya insya Allah walaupun saya menjelang pensiun ini akan saya tuntaskan nanti. Yang berikutnya minimal Anda bisa SPSS. Ya, memanfaatkan SPSS. Ini SPSS itu saya belajar dulu tahun 90-an masih pakai Pordos. Masih namanya SPSS 4. Singkatannya juga berbeda dengan yang sekarang tetapi produknya sama sebetulnya. Ya. Tapi masih berlaku sekarang masih banyak yang menggunakan. Ya mudah-mudahan di ekonomi juga tidak tabu lagi karena sebelumnya kelihatan agak tabu gitu ya. Nah, berikutnya nanti metode regresi ganda. Ini bisa dengan SPSS atau dengan Liseral. Ini ada satu khusus lagi software yang untuk korelasional Liseral itu. Ya. Lalu berikutnya metode faktor analisis faktor ya. Dengan SPSS atau dengan Liseral. Metode campuran, regresi ganda dan faktor analisis. Ini menggunakan Liseral, Amos, dan SWOT-PLS. SPSS-nya sudah agak ketinggalan untuk di sini. Jadi Liseral, Amos, dan SWOT-PLS. Dan ada lagi sebetulnya yang lain. Tapi insya Allah saya yang 3 ini bisa kita simulasikan praktekkan ya. Yang berikutnya lebih kekinian lagi namanya teori respon butir atau dengan IRT singkatannya ya. Dan yang terakhir yang sekarang sedang berkembang juga namanya RAS model. Ini menggunakan softwarenya adalah Ministep atau WinStep. Nah, berarti kita ini masih ada yang di awal ini ya. Ya lumayan daripada yang ini pun tabu gitu. Ya, ketinggalan benar. Ya. Baik, itu metode analisis data. Dan kemarin di pertemuan pertama kan sudah saya katakan Anda harus ada. Kalau Excel tidak ada masalah karena memang di tiap laptop itu sudah biasanya paket dengan softwarenya itu ada Office ya. Di Office itu diantaranya ada MS Excel. Lalu PageStrip sudah ada di Google ya. Nah sedangkan SPSS silahkan Anda mencari bisa install ya. Baik kita lanjut. Nah berikutnya oleh karena itu kita
perlu untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Yaitu tugas 1, Anda mengumpulkan data untuk bahan simulasi. Ya, mau nanti dijadikan satu kelas itu sama, boleh, tetapi masing-masing itu yang satu kelas itu gabungan. Jadi masing-masing orang itu harus berbeda. Ya, diambil dari sumber yang berbeda gitu. Sehingga datanya berbeda-beda. Nanti rencananya digabung jadi satu. Kembali ini tugasnya masih tugas individu ya, supaya nilainya nanti untuk individu. Lalu data tersebut Anda bisa browsing ini, ya bisa cari atau Anda ke perpus lihat-lihat di skripsi. Ya. Yang diminta itu data hasil instrumentasi, ya hasil angket yang berupa data mentahnya, data yang belum diolah. Bukan lembarannya ya, tapi sudah dimasukkan ke Excel. Misalnya kalau jawabannya angket itu A, B, C, D, E, ya bentuk A, B, C, D, E-nya. Atau minimal yang sudah dikonversi ke angka. Misalnya 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Yang sudah dalam bentuk itu ya boleh. Nanti data diketik dalam MS Excel dan diperhatikan itu nama variabelnya apa. Lalu data dijadikan satu file di Excel itu dengan beberapa sheet. Jadi kalau perlu dari satu sumber itu satu sheet. Ya. Bisa juga satu sheet itu satu variabel, boleh. Tapi kalau ingin sheetnya sedikit tetapi variabelnya banyak, ya berupa satu sheet itu satu sumber ya. Dari tesisnya siapa, dari skripsinya siapa. Nah, kenapa nilai tugas berdasarkan banyaknya data yang terkumpul? Banyak variabel dan banyak responden. Jadi jangan variabelnya banyak tetapi respondennya hanya 10 orang dari contoh-contoh itu ya. 12 orang itu sedikit. Jadi minimal kalau bisa yang respondennya minimal 30. Ya. Nanti kalau perlu nanti saya tunjukkan contohnya dulu ya, contoh bentuk filenya nanti. Nah, nanti file yang tadi sheet itu namanya harus khas. Saya biasa diberi ini tahun dulu berarti nanti Anda tahunnya 2022 ya. Tahun kapan? Tahun waktu Anda mengupload. Ya, bulannya bulan mengupload. Mungkin kalau contohnya nanti Anda tahun 2022, bulannya bulan 3, tanggalnya misalnya tanggal 28 gitu ya. Lalu disebut tugas 1, lalu dalam kurung nama dan kelas. Nah, lalu tugas dikirim lewat Google Classroom. Nanti ada slotnya di tugas-tugas ya. Di loker tugas-tugas lah kalau loker di sekolah itu. Nah itu saudara-saudara sekalian dan kita akan tunjukkan nanti contoh ya, contoh bentuk tugas Excel-nya itu ya. Saya tunjukkan, saya cari dulu contohnya. Jadi statistik ya. Ini barangkali ini materi, nanti saya cari yang Excel dalam bentuk Excel. Nah ini ya contoh. Nah seperti ini. Ini misalnya data angket ini ya. Ini data angket tapi ini yang contoh sudah jadi angka. Jadi diketik begini. Ini ada 70. Lalu ini data variabelnya. Anda nggak perlu ini juga tidak masalah. Ini data uraian. Uraian sama dengan angket tadi. Ini salah satu contoh. Kita lihat lagi contoh yang lain. Yang lebih lengkap. Nanti barangkali ada di sini.
Data latihan. Bentar. Saya cari di prodi lain, prodi lain. Nah, cari di sini. Ini juga contoh ini. Ya, ini data yang sudah jadi namanya. Di sini yang lengkap. Maaf, ini untuk ANAVA, ini regresi. Oh, yang tadi, udah pas yang tadi ya. Jadi Anda cari contoh aja itu ada biasanya data eh, kalau di yang lain di statistik paling di PayStrip nanti ada data latihan. Ya. Ya adanya di PayStrip nanti ya. Di PayStrip itu ada sebentar habis ini kita kisi-kisi yang Excel. Di PayStrip saya ambil statistik. Nah, ini statistik. Gak nemu ya. Ada saya itu simpen. Nah, ini makanya harus pakai tanggal bulan tahun itu begitu. Supaya kita tahu ada di mana kita. Tabel statistik adanya inferensi data sampel, data simulasi, regresi dan FET, data data sampel ini barangkali lengkap. Oh, ini kosong ya yang tadi ya, sudah ya. Eh Pas tadi mana? Data simulasi regresi FET. Bukan data mentah ini. Nah, yang dimaksud nanti adalah data mentah. Ini bukan data mentah. Master nilai, daftar hadir. Ya, saya nanti ya, tadi aja yang pertama ya, contohnya yang pertama tadi. Jadi dalam bentuk ABCD boleh, dalam bentuk yang lain juga boleh. Kalau masih penasaran, saya penasaran dan orangnya ini pasca saya ambil dari ini statistik, lalu ambil PayStrip tugas-tugas.
Ini ya. Ini, ini. Jadi dalam bentuk ini boleh, dalam bentuk ABC seperti ini, ya. Dalam bentuk angka-angkanya seperti ini juga boleh, gitu ya. Jadi itu. Kalau tidak ada, biasanya di skripsi itu yang bentuk jawaban ini sudah tidak ada, yang adanya di sini, yang sudah jadi angka. Jadi ini sheetnya banyak ini. Kalau perlu tiap variabel, ini variabel apa. Tapi kalau kalau ingin irit tadi, satu sheet satu sumber. Misalnya dari skripsinya si A atau tesisnya si A gitu. Nanti yang sheet ke berikutnya, dan saya menilai diantaranya akan melihat tadi banyak variabel dengan banyak data ini ya. Itu. Baik, saya kira saudara sekalian, selamat menelusuri, bisa browsing, bisa dari pustaka, tetapi ada kerjanya menulis dengan Excel. Ya, itu saya kira untuk pertemuan kali ini, dan apa namanya, kita cukup dan kita akhiri pertemuan ini. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.